Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 1 Maret 2021. Dan pada bulan ini saya kembali akan memberikan renungan Senin yang secara berseri. Yang saya beri judul seri ini adalah Cetak Biru bagi Relasi, yaitu bagaimana seharusnya kita berelasi berdasarkan cetak biru atau petunjuk-petunjuk besar yang harusnya menjadi seperti pilar di dalam kita berelasi. Nah, seri ini akan terdiri dari 5 bagian yang saya angkat dari 4 momen besar dalam sejarah penebusan, yaitu penciptaan dan kemudian pemuliaan. Penciptaan itu awal dari alam semesta, lalu pemuliaan itu adalah finalnya, akhirnya, yang akan kita bahas 2 ini hari ini. Lalu minggu depan kita akan bahas cetak biru relasi lewat mendalami peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu 2 minggu berturut-turut kita akan bahas bagaimana penebusan oleh Tuhan kita memperbaiki bahkan merubah cara kita berelasi secara radikal. Lalu terakhir, minggu kelima kita akan membahas bagaimana bertambah usia seharusnya relasi kita menjadi semakin berkualitas. Nah, hari ini kita akan mempelajari cetak biru pertama bagi relasi dari sudut pandang peristiwa penciptaan atau awal dari sejarah ini, awal dari relasi di dunia ini, dan kemudian melompat ke pemuliaan atau akhir dari sejarah di dunia ini. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami adalah makhluk sosial yang Kau ciptakan dalam komunitas satu dengan yang lain. Engkau tentu punya rencana bagaimana seharusnya kami hidup satu dengan yang lain di tengah-tengah dunia ini, karena pada akhirnya Engkau akan membawa kami kepada relasi yang kekal di surga atau bahkan di langit dan bumi yang baru yang Kau sediakan bagi umat-Mu. Oleh sebab itu, tolonglah kami untuk memahami cetak biru dari relasi seri ini ya Tuhan, agar kehidupan kami di dunia ini akan mencerminkan kehidupan relasi yang Kau sediakan di langit bumi yang baru yang menjadi harapan kami. Pakai hamba-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, cetak biru bagi relasi. Saya mulai dengan mengajak kita berpikir menjawab sebuah pertanyaan ini. Bagaimana kita membayangkan keadaan terbaik dari diri kita? The best of you, the best of me. Yang terbaik dari Anda, yang terbaik dari kita. Pernahkah Anda membayangkan versi terbaik dari diri kita? Mari kita kilas balik ke Adam dan Hawa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka dikatakan telanjang dan tidak merasa malu. Dan ini adalah keadaan terbaik manusia, karena manusia belum jatuh ke dalam dosa. Seperti apa relasi manusia saat itu? Kejadian 2 ayat 25 mencatat, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi ini adalah gambaran kondisi apa adanya, tidak ada yang perlu disembunyikan, sehingga mereka tidak merasa malu. Yaitu hidup yang bebas dalam arti tanpa takut dinilai atau menilai orang lain secara negatif. Tetapi semua berubah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di kitab Kejadian tadi, perempuan itu melihat, pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9 tuh. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut,
karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi saudara, setelah jatuh ke dalam dosa, manusia itu mengalami takut yang sebetulnya bisa diartikan juga dengan malu. Kenapa? Karena manusia menjadi hakim atas sesamanya, yang menilai orang lain seolah-olah dia adalah pengganti Allah. Dan di sisi lain, manusia itu khawatir dihakimi oleh sesamanya. Karena sesamanya pun sudah jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi pengganti Allah yang siap menghakimi dirinya. Nah, inilah sebabnya mengapa manusia semenjak jatuh ke dalam dosa muncul rasa malu, ya, yang dampak dari makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Baik dan jahat menjadi menurut standar diri mereka masing-masing, bukan lagi menurut standar Allah. Nah, dampak dari kejatuhan ini akan kita bahas lebih dalam di sesi yang akan datang minggu depan. Nah, kemudian sebagai orang Kristen kita tahu ketika Tuhan Yesus menebus kita, maka ada pemulihan. Penebusan berarti kita diampuni. Diampuni semua dosa kita, semua pelanggaran kita. Berarti penebusan akan memulihkan hubungan kita dengan Allah dan juga memulihkan hubungan kita dengan sesama, khususnya sesama orang percaya. Tapi bagian ini juga akan kita bahas lebih detail di sesi-sesi yang akan datang, tidak hari ini. Nah, kita maju fast forward ke pemuliaan, yaitu final dari sejarah ini. Yaitu setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, menghakimi dunia dan memberikan final dari rencana keselamatannya bagi umat pilihannya. Apa yang terjadi bagi orang percaya pada saat itu? Mari kita lihat beberapa teks dari kitab Wahyu, ya. Wahyu pasal 3 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, demikian firman Tuhan. Sebelum saya menjelaskan, mari kita melihat lagi Wahyu 22 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Demikian firman Tuhan. Jadi dari dua teks ini, saudara, pada hari itu semua orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan, dan orang Kristen, orang percaya yang masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kali akan diubah. Ya, ini sebetulnya teks ini ada di surat Paulus. Artinya semua orang percaya yang masih hidup waktu itu ataupun yang sudah meninggal akan dimuliakan, diberikan tubuh yang baru. Nah, teks yang tadi kita baca dari kitab Wahyu mendeskripsikan metafora bagaimana mereka akan diberikan pakaian putih. Di sana artinya kita berhiaskan dengan kekudusan, ya, disimbolkan dengan mengenakan pakaian putih. Artinya kita ditempatkan tanpa noda atau celah di hadapan Tuhan Yesus juru selamat kita. Jadi saudara, bila dibandingkan dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, di mana mereka telanjang dan tidak merasa malu, di kehidupan yang baru, di kehidupan yang akan datang, kita sebetulnya bukan hanya dikembalikan ke masa Adam dan Hawa yang telanjang, tetapi versi peningkatan atau upgrade. Bahkan ini adalah versi the best-nya, versi terbaik, yaitu kita memiliki karakter seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kudus dan yang mulia. Kita menjadi serupa dengan Dia, mengenakan jubah putih yang bersih. Lalu dikatakan di pasal 22 tadi, barang siapa menang adalah orang yang membasuh jubahnya, ya, putih selama hidup di dunia ini. Ini adalah menggambarkan bagaimana keadaan kita. Dan sebetulnya masih ada teks-teks lain dari firman Tuhan yang menggambarkan
bagaimana keadaan kita di langit dan bumi yang baru itu. Yang intinya menunjukkan adanya peningkatan. Makanya tahap yang kelima atau yang final ini, maksudnya yang keempat atau yang final ini disebut sebagai pemuliaan atau glorification, di mana Yesus datang kedua kali dan memberikan kemuliaan yang sudah Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya dan yang setia sampai akhir. Artinya, saudara-saudari, yang terbaik dari Anda dan saya adalah pada waktu kita mencapai garis finish di hadapan Allah dan di hadapan semua makhluk yang lain di langit dan bumi yang baru itu. Yaitu hidup tanpa rasa takut. Tidak takut pada dosa, karena sudah tidak ada lagi. Tidak takut kepada setan, karena setan sudah dilemparkan Tuhan ke neraka. Tidak ada lagi takut pada kematian, penyakit, dan tidak ada lagi khawatir terhadap performa diri kita. Artinya, di sana tidak ada yang perlu dipalsukan. Kita tidak perlu berusaha membangun citra diri. Kita percaya kepada semua yang ada di sana. Dan kita juga dipercaya oleh semua yang ada di sana. Lalu dikatakan, ini juga berarti kita tidak lagi menginginkan milik orang lain. Sadarkah saudara, perintah ke-10 dari hukum Taurat, janganlah mengingini milik sesamamu manusia, ya, yang kita hafalkan, ucapkan sebulan sekali. Itu adalah salah satu hukum yang tidak seorang pun dari kita selama hidup di dunia ini mampu menaatinya sepenuhnya dengan sempurna. Karena kita sedikit banyak, pasti kita akan menginginkan milik sesama. Nah, keadaan yang terbaik kita, yaitu di masa pemuliaan nanti, tidak ada lagi menginginkan milik orang lain. Karena kita semua percaya bahwa yang orang lain punya adalah pemberian terbaik dari Allah untuk mereka. Dan apa yang kita punya adalah pemberian terbaik dari Allah bagi kita. Sehingga kita tidak lagi punya keinginan akan milik orang lain tersebut. Nah, ini artinya, saudara, ada harmoni sempurna antara satu orang dengan orang yang lain di langit dan bumi yang baru. Ada harmoni yang sempurna bukan hanya dengan Allah kita, tetapi juga dengan sesama, bahkan dengan semua ciptaan. Nah, tetapi saudara, ini kan masa depan, ya. Keadaan terbaik kita itu baru akan terjadi di masa depan. Bagaimana dengan relasi kita di masa sekarang? Seorang penulis lagu dan seorang penyanyi Kristen bernama John Foreman dalam salah satu lagunya berkata, "Saya tidak mau menunggu hari saya mati, baru saya benar-benar hidup." Artinya, dia tahu nanti dia akan betul-betul hidup kekal yang sempurna nanti setelah dia mati. Tapi dia tidak mau menunggu setelah mati baru seperti itu. Dia mau hidup sehidup-hidupnya di dalam kebenaran Allah sekarang, sewaktu masih dia hidup. Nah, jadi saudara-saudara, ia ingin pengharapan masa depan menjadi model untuk ia hidup sekarang. Hidup tanpa takut karena ada dosa yang disembunyikan. Tidak ada rasa malu karena semua dosa telah diakui dan diampuni oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, begitulah seharusnya cetak biru pertama dari relasi kita, yaitu dengan melihat dari awal, bagaimana awalnya manusia itu seharusnya hidup yang sebelum rusak oleh dosa. Dan kemudian melihat keadaan final kita yang digambarkan oleh firman Tuhan, yaitu pada masa pemuliaan. Nah, oleh karena kita tahu masa depan kita dalam kondisi yang sempurna itu, kita akan dalam keadaan terbaik masa itu, karena disempurnakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah kita. Maka kita seharusnya sekarang hidup mengarah ke sana. Itulah artinya kita hidup di dunia ini selaras dengan panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi orang yang kudus, sama seperti Allah kita yang kudus. Kudus termasuk dalam hal berelasi. Nah, sekarang bagaimana dengan cara kita berelasi? Masihkah kita merasa takut dihakimi, malu, khawatir, atau bahkan terkekang oleh opini orang tentang diri kita? Nah, saudara, bila kita hidup dengan apa adanya,
ya, pakai istilah telanjang di hadapan Tuhan. Arti kita siap mengakui semua kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai pemelihara jiwa kita, yaitu gembala bagi jiwa kita, itu para pemimpin rohani. Maka kita bisa hidup dengan bebas tanpa ada yang disembunyikan. Karena pada akhirnya, toh semua akan terbuka di hadapan Tuhan. Akan dihakimi di hadapan seluruh malaikat-malaikat Tuhan di hari penghakiman. Jadi alangkah baiknya kalau semua beban itu, beban-beban opini orang, beban-beban citra diri, itu sudah terangkat sekarang. Karena kita tahu kita apa adanya di hadapan Tuhan, maka kita juga akan bisa apa adanya di depan semua orang. Inilah cetak biru yang pertama dalam relasi. Kiranya renungan hari ini menginspirasi saudara dan kita dihiburkan dan diberikan pengharapan bahwa kita akan dalam kondisi terbaik kita nanti. Tetapi baiklah kita memulai mengejarnya sekarang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.